Untuk membahas polemik usulan anggaran makan bergizi gratis diambil dari zakat, kita berbincang dengan Wasekjen MUI Ihsan Abdullah. Saya sapa. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ihsan, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik. Mas Yudi Pak. Mas Yudi. Ya. Terima kasih banyak Pak Ihsan sudah bergabung di Sindo Prime. Baik Ya, Pak Ihsan, kita tadi mendengar bersama ada usulan nih Pak. Tadi dari DPD, Ketua DPD RI yang bilang mengajak partisipasi publik membantu makan bergizi gratis, salah satunya lewat zakat, infak, atau sedekah. Memangnya boleh Pak Ihsan ya? Di dalam surat At-Taubah, Al-Quran surat ke-9, ayat 4 ayat 60 itu jelas bahwa peruntukan dana zakat itu hanya dikhususkan bagi 8 asnaf yang tadi disebutkan. Ya, sangat jelas di sana ada fakir, miskin, krim, malaf, dan seterusnya sampai 9 itu. Artinya dana zakat itu tidak dapat dilakukan atau disalurkan untuk kegiatan yang lain. Itu. Jadi kalau misalnya pemerintah memiliki niatan untuk menggunakan dana zakat melalui program makan bergizi, itu jelas tidak selaras dengan ajaran atau peruntukan dari zakat itu sendiri. Artinya zakat itu tertutup penggunaannya bagi yang di luar 8 asnaf tadi. Kalau toh nanti misalnya Basnas mau melakukan itu, ya, maka harus dirubah asnafnya. Kan begitu. Apakah mungkin? Nah, itu nggak mungkin kan? Jadi kesimpulannya bahwa zakat itu tidak dapat dilakukan penyalurannya di luar yang 8 asnaf. Berarti 8 kelompok ya Pak yang berhak menerima zakat, begitu ya Pak? Baik, Pak Ihsan? Baik, terputus, nge-freeze. Baik, Pak Ihsan, mohon maaf, mungkin bisa dilanjutkan Pak mengenai 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Ya, mengenai 8 kelompok yang berhak menerima zakat, artinya ini tidak masuk dalam arti pemberian bantuan pemerintah untuk makan bergizi gratis ya Pak Ihsan? Baik, bisa mendengar suara saya Pak Ihsan? Iya, dengar. Baik, Pak Ihsan, begini, kalau misalkan ada anak-anak sekolah yang dalam kondisi yang membutuhkan bantuan, bahkan makan saja mungkin mereka sulit, begitu Pak Ihsan, baik fakir miskin ataupun juga anak yatim piatu, begitu Pak. Apakah ini bisa mengambil dari zakat Pak dalam hal ini Pak? Kalau itu bisa kan masuk di dalam kategori miskin dan tambah cahaya yang itu dibebaskan dalam kemiskinan, ya kan? Tetapi kan harus dirubah, bukan program makan bergizi gratisnya, bergizi dan gratis, kan begitu. Dan itu dalam program khusus. Nah, maka saya katakan tadi bisa mengambil dari salah satu asnaf yang 8 tadi, kan begitu. Nah, itu agar dibicarakan dengan Basnas kalau memang pemerintah akan melakukan pengambilan dana zakat melalui untuk penggunaannya untuk program makan gratis dan bergizi. Jangan sampai nanti nih ya peminat atau pembayar zakat melalui Basnas nanti itu berkurang karena mereka tidak merasa mendapatkan endorse atau izin bahwa dana zakat yang dibayarkannya
itu digunakan untuk program yang lain. Nah, ini penting ya, karena prinsipnya apa yang terkumpul di dalam Basnas itu bukan milik Basnas atau bukan milik negara, tetapi adalah amanah, fiduciary amanah dan amanah masyarakat yang dihimpun dari dana zakat untuk nanti disalurkan kepada 8 asnaf tadi. Kalau mau dirubah, boleh. Tadi misalnya untuk membayar anak sekolah yang putus sekolah, jangan sampai putus sekolah, anak yang terlantar, itu boleh. Tapi programnya bukan memberi makan gratis dan bergizi dan gratis, kan begitu. Nah, itu. Karena nanti itu akan dapat mengurangi kepercayaan atau trust stability dari umat yang akan membayar zakat. Nah, ini jangan sampai. Mungkin bisa dengan cara yang lain. Kami menyarankan ya bisa saja dari dana-dana hasil kejahatan korupsi misalnya kan. Iya. Banyak tuh sitaan-sitaan KPK, sitaan-sitaan kejaksaan, sitaan-sitaan polisi, itu kan banyak sekali jumlahnya, triliunan. Itu saya kira pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo bisa melakukan tindakan diskresi ya, proses diskresi untuk mengambil dari situ rampasan sitaan tadi untuk dipakai untuk kegiatan yang bagus ini, yaitu program makan bergizi gratis. Saya kira sah saja, seperti halnya Pak Jokowi pada saat COVID itu kan memotong semua anggaran diperuntukkan untuk penyediaan alat-alat kesehatan. Nah, sekarang negara saatnya karena membutuhkan dan memang kenyataannya banyak sekali anak-anak kita di daerah-daerah di kepulauan yang menderita kurang makan, stunting dan lain-lain. Saya kira saatnya negara melakukan itu, dan itu sah. Di dalam hukum tata negara itu terkenal namanya res emersen. Jadi tindakan diskresi itu didasari oleh res emersen, itu artinya melanggar tetapi dibenarkan. Jadi saya kira karena saatnya nanti tepat, polisi ini dijalankan dan negara memanggil, maka sah pemerintah melakukan itu. Itu satu. Yang kedua, ini kan banyak nih yang lagi ramai isunya mengenai pemagaran laut segala macam. Saya kira yang memagar-magar laut itu kan korporasi tuh, orang-orang kaya yang luar biasa kekayaannya. Dimintalah untuk duduk untuk membantu negara yang saat ini memanggil, memerlukan. Jangan sampai mereka memagari lautnya untuk rakyat, tapi dibagar oleh mereka, kemudian rakyat tidak melaut, kan gitu. Susah mencari rezeki, lalu mereka menumpuk harta kekayaan sementara negara membiayai orang-orang miskin. Itu kan tidak adil. Saya kira bisa dilakukan, mereka diajak duduk, dan mereka untuk bisa membiayai program akan bergizian gratis. Itu saya kira waktunya. Wah, masukan-masukan Pak Ihsan menarik sekali Pak Ihsan. Tapi ini Pak Ihsan, ada yang bertanya ya Pak, setelah munculnya wacana ini Pak, seandainya misalkan makan bergizi gratis benar-benar dibiayai melalui zakat, nah ini hukumnya dalam Islam gimana Pak? Ya jelas, tadi kan sudah tertutup dari 8 asnaf. Maka ya tidak dimungkinkan ya. Kalau tidak dimungkinkan ya tidak boleh. Kalau tidak boleh, bahasa lainnya haram, kan begitu loh. Haram ya. Baik. Kan tidak boleh itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya haram. Atau tidak halal, kan begitu. Baik Pak Ihsan. Atau kita mau melambas hukum yang telah diharamkan kemudian menjadi halal, tidak kan? Maka harus ada solusi lain. Solusinya ya tadi. Ketika negara sedang memerlukan, ya kita harus kreatif dan itu diizinkan kan. Dalam undang-undang juga diizinkan. Kenapa harus sumber dari zakat, kan gitu. Baik, Pak Ihsan dan juga pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog ini Pak Ihsan, kita simak dulu pernyataan Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto yang menegaskan memang pemerintah sudah menyiapkan anggaran sendiri untuk program makan bergizi gratis sehingga tidak perlu mengambil dari zakat. Ya Pak, ya seperti
seperti itu. Ya nggak kan, gunanya zakat itu bukan untuk itu. Karena Presiden sudah berniat baik dengan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, pondok pesantren, ibu hamil untuk menyelenggarakan. Dan beliau sudah anggarkan sejumlah 71 triliun itu. Jadi tidak mengambil ke dana yang lain-lain. Beliau sudah betul-betul loh luar biasa. Jadi tidak ada yang bilang ngambil dari mana tadi? Zakat. Zakat apa? Wah itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu kami. Itu juga penegasan Pak Ihsan tidak akan mengutak-atik zakat untuk membiayai makan bergizi gratis gitu Pak Ihsan. Tapi kan ini juga sekarang lagi mulai ternyata tidak merata. Kemudian banyak siswa yang juga bertanya tentang menu-menunya. Ini kita bicara mengenai anggarannya cukup apa enggak gitu Pak. Memang apakah zakat tidak bisa membantu dari sisi itu Pak? Ya, tadi sudah ditegaskan Pak Wiranto, saya kira sudah benar itu. Memposisikan negara yang tidak akan mengambil dana zakat bagi program atau program lain. Karena itu akan berlawanan atau melanggar panduan agama. Jangan sampai nanti negara melanggar agama, melanggar hak orang-orang yang digariskan oleh agama kan gitu. Nah, ini saya kira cukup bagus dan mengenai belum menata kurang sama di menunya ya. Saya kira ini kan tahap awal ya. Bagaimana membiayai makan gratis dengan sekian puluh juta atau ratus juta orang sekaligus kan nggak mungkin juga, ya kan? Dengan dana yang terbatas. Tetapi itu perlu dilanjutkan karena program ini sangat baik untuk menolong, membantu siswa yang banyak di daerah terutama yang kurang dan kadang-kadang belajar mau sekolah pun mau belajar itu tidak makan sarapan karena tidak mampu. Saya kira negara hadir untuk ini dan ada dilakukan oleh beberapa negara seperti Jepang, China, itu sudah, kemudian Amerika juga sebagian sudah dilakukan. Dan kalau Indonesia melakukan, saya kira ini hal yang bagus dan tentu kita apresiasi. Tetapi lagi-lagi tadi tidak menggunakan sumber-sumber yang tidak dihalalkan oleh agama. Nah itu silakan, saya kira pemerintah tidak mempunyai niat ya bagaimana dana-dana korupsi ditarik ya kan. Dan koruptor itu bisa untuk membiayai, ya kan, ketimbang dicuri misalnya kan oleh sekelompok orang, lebih baik kan dana itu ditarik ya, dirampas oleh negara, kemudian digunakan untuk kepentingan yang maslahat yaitu memberikan makan yang bergizi, gratis dan bergizi. Nah, ini saya kira dihalalkan. Satu lagi Pak Ihsan, saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Ihsan. Artinya kalau tadi kita bicara makan bergizi gratis ya Pak ya. Kalau instrumen lain Pak, misalnya pemerintah kekurangan anggaran dari pembangunan jalan dan lain sebagainya gitu Pak. Ini apakah boleh Pak kalau ngambil dari infak dan sodako Pak? Kalau infak dan sodako itu juga peruntukannya kan luas. Ya, berbeda dengan zakat yang hanya boleh disalurkan kepada 9 asnaf. Tapi kalau infak dan sodako itu lebih luas. Ketika sodako dan infaknya lebih mencukupi dan saldo setelah diberikan kepada yang paling berhak misalnya tadi yang paling miskin, ya kan? Bisa saja dana infak itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Tapi apakah negara tega, gitu kan ya? Lagi-lagi nih. Apakah negara tega? Iya, karena itu kan haknya du'afa. Nah itu. Jadi infak dan sedekah itu haknya du'afa yang harus dimakmurkan terlebih dahulu. Ketimbang membangun infrastruktur apapun. Kecuali ya, misalnya madrasah, sekolah, ya kan? Tempat ibadah, gitu kan? Kemudian sarana-sarana publik yang memang masyarakat membutuhkan. Infrastruktur dimaksud adalah yang sekitar itu. Tapi kalau misalnya infrastruktur jalan, ya kan, itu ya janganlah, kalau bisa dihindari menggunakan dana infak dan sodako. Karena sesungguhnya orang yang infak dan sodako itu inginnya di dalam hati mereka ketika
mereka memberikan infak dan sedekah agar dapat diterima kepada orang yang berhak, miskin, fukara, ya kan? Iya. Nah itu, jadi harus dipilah itu. Walaupun memang diizinkan, kan? Artinya penggunaan dana infak dan sedekah itu lebih luas, tidak hanya menyangkut 8 asbab, tapi ada yang paling berhak. Nah, tentu inilah yang harus didahulukan. Gitu. Baik, menarik sekali Pak Ihsan. Terima kasih banyak Pak Ihsan atas informasi dan juga wawasan yang dibagikan kepada kami Pak. Semoga saja makan bergizi gratis benar-benar tepat sasaran dan merata ya Pak. Terima kasih Pak Ihsan. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.